Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Duduknya dirapikan dulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, bagus, hadir semua ya. Siapa yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Ayo angkat tangannya. Ya, Bia. Hak anak. Iya betul, pintar Bia. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak-hak anak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan hak-hak anak di rumah dan hak-hak anak di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mencari informasi dari teks bacaan maupun gambar tentang hak-hak anak di rumah maupun di sekolah. Kalian harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini, karena dengan mengikuti pembelajaran hari ini kalian akan mendapatkan manfaat. Kalian dapat mengetahui apa saja hak-hak kalian di rumah dan apa saja hak-hak kalian yang di sekolah. Baik, sudah siap memulai pembelajaran? Wah, sudah siap ya dan sudah semangat semua ya. Baik, jika sudah siap, dibuka bukunya di halaman 50. Di situ ada gambar dan teks bacaan. Di situ gambar tentang anak yang sedang bermain ya. Adapun teks bacaannya yaitu Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan PR mata pelajaran PPKN. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tuanya. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak-hak anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Berdasarkan gambar dan teks bacaan yang dibacakan barusan, anak-anak, kalian mempunyai hak yang harus diterima di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Contoh hak anak di rumah yaitu yang pertama, hak mendapat kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, hak mendapat tempat tinggal dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapat makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapat pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, hak bermain. Tetapi kalian harus tahu waktu. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Ayo angkat tangannya. Baik, Andriani, apa pertanyaannya? Apakah bermain game itu adalah hak anak di rumah? Baik, jadi pertanyaan Andriani tadi yaitu, apakah bermain game termasuk hak anak di rumah? Ya, jawabannya iya, termasuk hak anak, tetapi Andriani harus tahu waktu saat bermain game. Jangan bermain game seharian full. Baik, sudah jelas kan jawabannya Andriani? Wah, iya ya, sudah jelas. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi pada hak-hak anak di sekolah. Dibuka lagi di halaman 51. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang berada di lingkungan sekolah. Adapun teks bacaannya yaitu Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka bersih, sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva sangat luas. Saat beristirahat, mereka bermain bersama teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolah. Berdasarkan gambar dan teks bacaan yang Ibu bacakan tadi, contoh hak anak di sekolah yang pertama yaitu hak mendapat pelajaran, yang kedua, hak bertanya kepada guru, yang ketiga, hak mendapatkan suasana belajar tenang dan nyaman. Yang keempat, hak menjadi anggota perpustakaan. Yang kelima,
hak mendapatkan nilai. Jadi anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran dan setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu guru, kalian berhak mendapatkan nilai. Selanjutnya yang keenam, hak meminjam buku di perpustakaan. Yang ketujuh, hak bermain pada saat jam istirahat. Yang kedelapan, hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu? Ya, Anwar, apa pertanyaannya? Apakah makan di kantin pada saat jam istirahat merupakan hak anak di sekolah? Baik, jadi pertanyaan Anwar tadi anak-anak yaitu apakah makan di kantin pada saat jam istirahat merupakan hak anak di sekolah? Jawabannya iya ya, karena pada saat jam istirahat kalian berhak untuk makan, bermain, dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, baik, jika tidak ada berarti kalian sudah paham semua ya. Baik, ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Dibuka di bukunya pada halaman 54. Di situ ada soal, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Wah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan maju dikumpulkan tugasnya. Sudah semua ya? Baik, jika sudah semua, ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Tolong dibentuk kelompok, setiap kelompok terdiri 4 atau 5 orang. Sudah? Baik. Dibuka bukunya, di situ ada pada halaman 48. Di situ ada lembar kerja siswa. Ikuti arahan yang ada di lembar kerjanya. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai tugasnya? Baik, jika tidak ada silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Wah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan dikumpulkan hasil diskusinya. Oke, sudah semua ya? Baik, duduknya yang rapi ya. Setelah ibu melakukan penilaian pada tugas individu dan tugas kelompok, untuk tugas individu masih ada beberapa dari kalian. Baik, setelah ibu melakukan penilaian terhadap tugas individu dan tugas kelompok kalian, masih ada tugas individunya, masih ada beberapa dari kalian yang tugas individunya itu jawabannya belum tepat. Sedangkan untuk hasil diskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 jawabannya benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Dari materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau masih ada materi yang kalian belum pahami? Ayo ditanyakan kepada ibu. Baik, jika tidak ada, ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Di situ ada pada halaman 60, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mengetahui apa saja hak-hak anak di rumah dan apa saja hak-hak anak di sekolah. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak.